Bismillahirrahmanirrahim. Ini menjadi PR buat kita sekarang. Kenapa sekarang ini kaum muslimin yang justru secara jumlah banyak tapi tidak memiliki wibawa? Tapi justru ketika kaum muslimin pada waktu itu jumlahnya sedikit, mereka mampu menaklukkan Romawi dan Persia. Bagaimana Islam berjaya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, padahal secara jumlah mereka itu sangat sedikit dibandingkan dengan pasukan dari dua kerajaan yang besar yang ada di zaman tersebut. Nah, ini akan coba kita memahami dari apa yang akan disampaikan oleh penulis di dalam buku ini terkait pelajaran-pelajarannya. Dan semoga dari sini nanti kita memiliki gambaran apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita upayakan untuk bisa mengembalikan kejayaan kaum muslimin seperti awal pertama kali Allah menurunkan agama yang mulia ini. Para jamaah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hadis ini memberikan kita banyak sekali pelajaran. Dan insya Allah pada kesempatan ini kemungkinan saya tidak akan menyebutkan semua pelajaran dari hadis ini karena sangat banyak sekali. Kita akan menyebutkan beberapa saja pelajaran yang bisa kita ambil dengan harapan setelah kita belajar dari hadis ini, kita berharap kita bisa mempraktekannya dan kita bisa mengembalikan kejayaan kaum muslimin di mata musuh-musuh Islam itu sendiri. Yang pertama, masyarakat muslimin, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini menjelaskan kepada kita kamalu syafaqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hirsihi ala ummatihi, yaitu tentang kesempurnaan kasih sayang Nabi dan semangat beliau terhadap umatnya. Bagaimana bentuk kasih sayang Nabi SAW kepada umat ini? Yaitu beliau menjelaskan kepada kita bagaimana tentang kondisi kaum muslimin, bagaimana tentang sebab-sebab yang bisa menyebabkan kaum muslimin itu menjadi rendah di mata umat-umat yang lainnya, dan memotivasi mereka supaya mereka itu tetap semangat untuk beribadah kepada Allah. Dan itulah sifat Nabi SAW. Nabi itu adalah orang yang sangat sayang kepada umatnya. Semua dijelaskan sama Nabi. Tidak ada yang tidak dijelaskan oleh Nabi SAW kepada umat ini. Dan itu sudah beliau persaksikan ketika Haji Wada. Ketika Nabi SAW berkhutbah di hadapan kaum muslimin, beliau mengatakan, Allah balagtu, ya Allah, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepada mereka semuanya. Maka mereka pun bersaksi, ya Rasulullah, aku sudah menyampaikan semuanya. Bahkan kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, saking beliau itu ingin menegaskan Nabi sudah menyampaikan semua agama ini sebagai bentuk kasih sayang beliau kepada umat Islam, beliau mengatakan mayukallibuhu janahaihi fis sama wa huwa qad buyyina lakum. Tidaklah seekor burung yang mengepakkan sayapnya di langit, melainkan semua itu telah dijelaskan ilmunya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak ada yang disembunyikan sama Nabi alaihi wasallam. Sehingga tatkala Nabi sudah mengatakan demikian di hadapan kaum muslimin, maka Allah pun memberikan stempel bahwasanya Nabi ini benar telah menjelaskan semuanya, dengan Allah menurunkan surat Al-Maidah pada ayat yang ketiga. Dan itu sebagai bukti tidak ada satu amalan pun yang disembunyikan oleh Nabi alaihi wasallam kepada umat ini. Sehingga dari sini kita bisa paham, ketika ada amalan-amalan yang amalan tersebut menyimpang dari apa yang telah diajarkan oleh Nabi alaihi wasallam, maka ini memiliki beberapa dampak. Yang pertama, berarti kita telah menuduh Nabi telah menyembunyikan amalan yang harusnya disampaikan, tapi kita yang lebih paham, padahal Nabi telah menyampaikan semuanya. Yang kedua, di antara dampak buruknya, berarti kita telah menuduh agama Islam ini belum sempurna, karena adanya amalan-amalan yang sangat banyak yang tidak ada contohnya dari Nabi alaihi wasallam. Dan itu termasuk perkara yang sifatnya dusta, menuduh Allah, menuduh Rasul, ya, tidak menyampaikan seluruh agama ini, padahal Allah telah menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Maidah
itu menunjukkan suatu hal yang sangat berbahaya bagi diri kita jemaah sekalian. Oleh karenanya, Islam itu adalah agama yang sempurna. Kasih sayang Nabi SAW kepada kaum muslimin itu luar biasa. Semuanya dijelaskan oleh Nabi SAW. Lihat bagaimana Hudzaifah ibn Yaman. Beliau memberikan sebuah persaksian. Ketika Hudzaifah datang kepada Nabi SAW dan menceritakan, kana nasu yas'aluna Rasul sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'alu anis syarr makhafatan an tudrikani. Dahulu para sahabat mereka datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam untuk bertanya tentang pintu-pintu kebaikan. Akan tetapi aku, kata Hudzaifah, justru bertanya kepada Nabi tentang pintu-pintu keburukan supaya aku tidak menjajali pintu keburukan tersebut. Kata para ulama, hadis ini memberikan satu faedah. Apa itu faedahnya? Andai kata Nabi tidak sayang kepada umatnya, tidak mungkin Nabi itu akan menjelaskan kepada Hudzaifah tentang jalan-jalan keburukan. Tapi nyatanya Nabi menjelaskan kepada Hudzaifah tentang jalan-jalan keburukan. Tidak hanya Nabi mengajarkan tentang tauhid, tapi Nabi juga menjelaskan kepada umat ini tentang perkara syirik. Tidak hanya Nabi itu menjelaskan kepada umat ini tentang sunnah beliau, tapi juga sangat melarang kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah di dalam urusan agama. Oleh karenanya para sahabat Nabi SAW ketika mereka menceritakan bagaimana kondisi Nabi SAW ketika membaca khutbatul hajah dalam setiap kesempatan beliau, ketika berkhutbah, ketika memberikan kajian, ketika memberikan taklim kepada para sahabat, ketika beliau mengatakan amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata salah seorang dari sahabat Nabi yang meriwayatkan tentang ini, apa kata mereka? Ihmarat aina washtaddat ghadabah. Nabi itu ketika mengucapkan hal ini merah muka beliau, saking beliau itu mewanti-wanti kaum muslimin dari melakukan urusan-urusan baru dalam agama ini. Tujuannya apa? Sayangnya Nabi SAW kepada Islam ini, kepada kaum muslimin. Karena perkara-perkara baru dalam urusan agama itu dampaknya buruk. Selain yang sudah kita sebutkan tadi, di antaranya juga orang yang melakukan perkara baru dalam urusan agama, maka dia akan berkesempatan atau tidak berkesempatan dan hilang kesempatan dari dirinya untuk minum dari telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam hadis Bukhari misalkan, Nabi SAW pernah bersabda, ana faratukum alal khawd, aku menunggu kalian di telaga, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Setiap umatku akan meminum dari telaga Nabi. Namun ternyata ketika umat Muhammad berangkat menuju telaga Nabi, ada di antara kita yang tidak akan bisa meminum dari telaga Nabi SAW. Lantas Nabi mengatakan kepada Allah, ya Rabb, ummati, itu umatku, itu kaumku, itu temanku, ya, itu adalah kaum muslimin. Maka ketika Nabi Muhammad mengatakan demikian, maka disampaikan oleh malaikat kepada Nabi SAW. Apa kata malaikat? Innaka la tadri madza ahdatsu ba'dak. Engkau enggak tahu wahai Muhammad apa yang dilakukan oleh mereka sepeninggalmu. Mereka melakukan ajaran-ajaran baru yang tidak engkau contohkan di dalam agamamu. Oleh karena jamaah sekalian, kalau sekiranya Nabi itu tidak sayang kepada umatnya, Nabi itu tidak semangat untuk menebarkan kebaikan kepada umatnya, tidak mungkin Nabi ini menjelaskan seluruh perkara-perkara agama kepada kaum muslimin. Ya, dan itu nyatanya dijelaskan semua oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman menjelaskan tentang bagaimana kasih sayang Nabi, menjelaskan bagaimana semangat Nabi alaihi salatu wassalam di dalam mengajarkan kebaikan kepada kaum muslimin. Dalam surat At-Taubah pada ayat yang ke-128 kata Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian wahai kaum muslimin
seorang rasul dari kalangan kalian sendiri, artinya dari golongan kalian sendiri. Para ulama ketika menafsirkan tentang min anfusikum ini ada beberapa penafsiran. Penafsiran yang pertama menyebutkan min anfusikum maksudnya dari kalangan manusia sendiri. Ya, bukan dari kalangan malaikat, apalagi dari kalangan jin. Ini maksudnya yang pertama. Jadi min anfusikum itu maksudnya dari golongan manusia. Dan ketika para ulama menjelaskan tentang kenapa Allah memilih seorang rasul itu dari kalangan manusia, di antara faedahnya apa? Supaya kaum muslimin itu lebih mudah untuk mencontoh kepada rasul tersebut. Andai kata Allah mengirim seorang rasul dari kalangan malaikat, siapa yang pernah melihat malaikat? Ada yang pernah melihat malaikat? Enggak pernah. Siapa yang pernah melihat malaikat? Tidak pernah kita melihat malaikat. Malaikat itu beda sama kita. Mereka gaib, tidak ada yang pernah melihat. Apalagi yang dikirim itu dari kalangan jin misalkan. Jin juga tidak bisa kita melihat. Makanya aneh kalau ada orang-orang yang mengaku bisa melihat jin. Kalau syaitan dari kalangan manusia mungkin, karena banyak. Tapi jin tidak ada yang bisa melihatnya. Kalau ada orang-orang yang mengaku pernah melihat jin, ini berbahaya. Dikhawatirkan mungkin keimanannya itu berada pada taraf yang sangat rendah sekali, dan ini sangat harus diwanti-wanti jamaah sekalian. Harus diwanti-wanti. Nah, itu salah satu hikmah kenapa Allah mengutus Rasul itu dari kalangan manusia, supaya kita ini lebih mudah untuk mencontoh beliau. Nah, penafsiran yang kedua, maksudnya min anfusikum itu kata para ulama, yaitu dari golongan kalian, dari bangsa Arab maksudnya. Bukan dari orang Persia, bukan dari orang Romawi yang kemudian menjadi Rasul untuk orang Arab, enggak. Tapi dari kalangan bangsa Arab itu sendiri, yang memang Islam itu kan pertama kali diturunkan di wilayah Arab. Meskipun diturunkan di Arab, bukan berarti Islam itu khusus untuk orang Arab, tidak. Tapi Islam itu dijadikan sebagai ad-dinu rahmatan lil alamin, agama untuk seluruh manusia, bukan hanya manusia, tapi seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi ini, jinnya masuk. Makanya kalau antum tanya, Ustaz, apakah ada jin Islam? Ada. Jangankan Islam, jin Salafi, jin Haroki itu ada. Ya, ada. Ada nggak jin yang suka melakukan bid'ah? Ada. Ya, pernah lihat? Nggak pernah, cuma ada. Mungkin antum pernah ikut, mungkin antum pernah ikut sama bid'ahnya jin mungkin. Ya. Kalau ada coba ceritakan pengalamannya ke kita. Ada jin yang syirik, ada jin yang bertauhid. Ada jin yang mengikuti sunnah, ada jin yang tidak mengikuti sunnah. Ya. Semuanya ada. Karena Islam ini disyariatkan kepada mereka. Sehingga dari sini kalau kita bisa pahami, ya kata para ulama, berarti pelaksanaan ibadah kita dengan jin itu sama, kurang lebih sama, karena syariatnya satu. Karena syariatnya adalah syariat yang satu untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi penafsiran yang kedua dari min anfusikum itu maksudnya, yaitu dari golongan kalian sendiri, dari orang Arab, supaya lebih mudah untuk menyampaikannya. Karena kita kembali kepada sifat Nabi, di antara sifat Nabi itu tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Jadi tidak ada istilahnya kursus bahasa di zaman dulu. Yang mengira Nabi Muhammad kursus bahasa, yang enggak. Makanya kenapa diutus dari kalangan orang Arab itu sendiri, supaya mudah untuk menyampaikan agama yang mulia ini. Nah, ini di antara penafsiran para ulama terkait masalah min anfusikum. Lalu bagaimana sifat Nabi tersebut? Kata Allah Subhanahu wa taala, azizun alaihi ma anittum. Ya, beliau itu termasuk orang-orang yang sangat berat rasa penderitaan yang kalian alami. Nabi itu kalau melihat para sahabat merasakan penderitaan, beliau ikut sedih. Coba lihat kisah Nabi SAW ketika melihat keluarga Ammar. Ya, ketika melihat keluarga Ammar, keluarga Yasir, melihat keluarga Yasir yang diadab oleh tuannya, yang menyebabkan Sumayyah, istri dari Yasir, menjadi syahidah pertama di dalam Islam. Nabi tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau kita bertanya bagaimana perasaan Nabi pada waktu itu, Nabi hanya bisa bersedih, Nabi hanya bisa berserah diri kepada Allah seraya mengatakan
sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai Yasir, karena sesungguhnya yang menunggu kalian adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi orangnya pelembut, penyayang Nabi SAW. Bahkan ketika Nabi diusir dari kota Mekah, harus hijrah ke Madinah, Nabi meneteskan air mata seraya mengatakan, kalau bukan karena kaumku yang mengeluarkan aku dari engkau wahai Mekah, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tapi coba lihat ketika Nabi datang untuk melakukan Fathul Mekah, di saat Nabi dalam kondisi membawa pasukan yang besar, orang-orang Quraisy tidak bisa ngapa-ngapain. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Apakah beliau balas dendam terhadap perbuatan mereka kepada beliau? Tidak. Nabi mengumpulkan mereka, ya, kemudian bertanya kepada mereka, wahai ma'syarul Quraisy, bagaimana pendapat kalian tentang aku? Ketika sudah terdesak, apa yang mereka lakukan? Anta ibnu akhin karim, engkau adalah anak dari keturunan yang mulia, engkau adalah saudara kami yang mulia. Dipuji Nabi SAW. Andai kata Nabi ingin membalas bagaimana perlakuan mereka kepada orang-orang musyrikin, bisa. Tapi sifat Nabi SAW tidak seperti itu. Nabi memilih untuk idhabu fa antumul tulaqa, pergilah kalian, karena kalian sekarang ini bebas kalian. Jadi Nabi itu adalah azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu sangat berlemah lembut, berkasih sayang kepada sesama mukmin. Jadi di sini kita bisa paham, Nabi itu merupakan sosok manusia yang memiliki kesempurnaan di dalam masalah kasih sayang, di dalam masalah akhlak, dan itu telah difirmankan oleh Allah Taala dalam Al-Qur'an, ya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Itu pelajaran yang pertama. Kemudian pelajaran yang kedua, di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang dalilun ala sidqi nubuwwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fima akhbar anhu minal mughayyabat, yaitu tentang dalil kebenaran dari kenabian, yang mana Nabi SAW mengabarkan kepada kita perkara yang gaib. Apa perkara yang gaib itu? Nabi dalam hadis ini mengabarkan kepada kaum muslimin, kepada para sahabat tepatnya, bahwasanya akan datang suatu zaman di mana kalian itu banyak, kalian itu jumlahnya besar, tetapi secara kualitas kalian itu seperti buih di lautan. Pertanyaan saya satu, dari mana Nabi tahu? Itu kan perkara yang gaib. Ya, dari mana Nabi tahu? Sementara Nabi tidak mengetahui perkara yang gaib. Nah, itulah gaib itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi mengabarkan itu karena mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah terbukti di zaman sekarang. Bagaimana kita ini banyak, luar biasa banyaknya. Kaum muslimin itu banyak. Kita tidak pungkiri, kita bangga dengan banyaknya kaum muslimin. Tetapi tidak boleh kita pungkiri juga, kualitas kaum muslimin di zaman sekarang ini masih jauh dari kualitas terbaik. Lebih-lebih kalau kita bandingkan dengan zaman permulaan daripada Islam ini. Pertanyaannya, kenapa mereka bisa seperti itu? Kenapa banyak kaum muslimin tapi kualitas lemah? Kenapa secara jumlah kita banyak tapi justru secara kualitas kita sangat buruk? Nabi sebutkan sebabnya. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'u ankum hatta tarji'u ila dinikum. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan kaum muslimin, menimpakan kehinaan kepada umat ini, dan Allah tidak akan mengangkat kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada agama kalian yang lurus. Hadis ini antum baca awalnya. Apa awalnya hadis ini? Kata Nabi alaihissalatu wassalam, apabila kalian sudah ridho dengan jual beli ina, yaitu jual beli riba, meninggalkan jihad, meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, merajalela perbuatan syirik di atas muka bumi ini, Allah akan menampakkan kehinaan kepada umat Islam ini. Antum coba lihat apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Zina, banyak perzinahan di mana-mana. Bahkan itu menjadi hal yang sangat-sangat biasa di tengah-tengah kaum muslimin. Sering kita dapati banyak muslimah menikah dalam kondisi hamil di luar nikah. Dan itu sudah diwanti-wanti sama Nabi SAW jauh-jauh hari. Hati-hati
zina. Karena itu sangat berbahaya. Bahkan banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim yang menjelaskan tentang perbuatan fahisyah. Perbuatan fahisyah itu kalau diterjemahkan oleh para ulama tafsir, paling banyak mereka menafsirkannya dalam perbuatan zina. Banyak di luar sana, luar biasa. Berawal dari wanita yang suka menampakkan auratnya. Kalau dahulu menampakkan auratnya itu secara terang-terangan di dunia nyata saja, tapi kalau sekarang menampakkan auratnya bukan hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Fa subhanallah jemaah sekalian. Di mana wibawanya muslimah? Kita ingat bagaimana ayat hijab pertama kali turun. Ketika Allah menurunkan hijab pertama kali kepada kaum muslimah. Ketika Allah mengatakan kul ya ayyuhan nabi kul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin an yudnina jalabibihinna. Katakanlah kepada istri-istrimu, anak perempuanmu, dan kepada wanita-wanita muslimah yang lainnya, tutuplah diri-diri kalian, julurkan pakaian kalian dari ujung rambut sampai ujung dari ujung rambut sampai ujung kaki kalian. Maka diceritakan oleh para ulama sejarah bagaimana pada waktu itu ketika ayat itu turun, seluruh wanita-wanita sahabiah pada waktu itu mencari kain yang bisa mereka gunakan untuk menutup diri-diri mereka supaya tidak terlihat aurat-aurat mereka kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Tapi coba lihat sekarang, bukan malah berlomba-lomba untuk menutup auratnya, tapi berlomba-lomba bagaimana menampakkan auratnya. Yang lebih anehnya, pakaian yang kurang kainnya itu semakin mahal di tengah-tengah kehidupan kita. Ada pakaian yang kurang kainnya, kurang ya Allah, mahal sekali, jangan sekali. Bagaimana tidak terjadi perzinahan sementara wanita di luar sana menampakkan auratnya? Kemudian riba. Lihat bagaimana kaum muslimin sekarang ini, subhanallah. Ribanya luar biasa. Bagaimana Allah tidak menampakkan kehinaan kepada kita? Teman pinjam uang dikasih bunga, ini dikasih bunga, dikasih riba segala macam. Bahkan ada di antara mereka yang jelas-jelas Allah sudah mengatakan riba itu haram, masih berdalil yang Allah larangkan di dalam Al-Quran riba. Tapi ini kan bunga, beda bunga sama riba. Ya apa bedanya? Kayak ote-ote sama bakwan. Ya, tidak ada bedanya. Namanya tambahan dalam harta pinjaman itu tidak boleh. Mau namanya riba, mau namanya rabi, ya. Mau namanya bunga, melati, mawar, tetap tidak boleh. Namun datang orang-orang sekarang, subhanallah jemaah sekalian. Begitu pula kesyirikannya. Fa subhanallah. Mungkin bagi kita ini adalah perkara yang sepele, tapi justru ini merupakan perkara yang dahsyat jemaah sekalian. Belakangan ini kita mendapati sebuah medsos sedang diramaikan dengan sebuah film KKN di desa penari. Antum tahu jemaah sekalian, itu film menunjukkan perbuatan syirik. Itu tidak boleh. Antum nonton film itu sama antum hanya mendukung kegiatan tersebut. Sementara kita ini tidak boleh menampakkan perbuatan maksiat di muka umum. Tidak boleh jemaah sekalian. Ini malah dijadikan film, ditontonkan di halayak ramai. Kemudian mereka bangga karena filmnya meledak. Maka kita katakan wallahi ini salah satu bentuk kehancuran kaum muslimin. Kalau mereka bermudah-mudahan dalam masalah ini, maka harus ada yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Maidah, ketika Allah menjelaskan tentang kenapa ahlul kitab dilaknat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, lu'inal ladina kafaru min ahlil kitab ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Allah melaknat ahlul kitab melalui lisannya Daud dan Isa ibn Maryam disebabkan karena kemaksiatan yang mereka lakukan. Apa kemaksiatan yang mereka lakukan? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kanu la yatanahau an munkarin fa'alu. Mereka tidak beramar ma'ruf dari kemungkaran yang dilakukan oleh sebagian kaum tersebut, sehingga apa yang Allah berikan kepada mereka, walabi sama kanu yaf'alun, maka mereka pun mendapatkan balasan yang setimpal dan mereka pun dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana Islam tidak dihinakan sama Allah? Kesyirikan merajalela, riba merajalela, perzinahan merajalela.
dan itu sudah jauh-jauh hari diingatkan oleh Nabi SAW, dan ini termasuk perkara yang gaib, maka Nabi sudah mengingatkan kepada kita untuk kita berhati-hati. Maka protek diri kita, jaga diri kita, jangan sekalian. Bukan hanya PC aja yang butuh yang namanya antivirus, bukan hanya laptop yang antum harus install antivirus. Keluarga antum, diri-diri antum, semuanya harus diinstal dengan antivirus. Virus apa? Virus kesyirikan, virus kemaksiatan, karena itu dapat merusak tatanan kaum muslimin. Mulai dari keluarga, mulai dari masyarakat, dari kerabat kita. Dari situ baru akan tercipta yang namanya sebuah kejayaan di dalam agama Islam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala ketika menerima surat dari Abu Hudzaifah ibnu Jarrah, yang pada waktu itu beliau ditugaskan sebagai pimpinan ke Yarmuk, ke perang Yarmuk pada waktu membawa pasukan, yang mana Khalid bin Walid ditugaskan menuju Persia. Ketika sesampai di Yarmuk, Abu Hudzaifah ibnu Jarrah mendapati kesulitan menghadapi orang-orang musyrikin. Apa sebabnya menghadapi orang-orang Romawi? Karena di satu sisi jumlah mereka banyak, orang-orang Romawi itu. Maka Abu Ubaidah ibnu Jarrah, beliau menulis surat mengirimkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala, ditulis surat sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq meminta supaya Khalid bin Walid diputar arahnya menuju Yarmuk untuk membantu Abu Ubaidah bin Jarrah. Dibalas surat sama Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq kepada Abu Ubaidah? Sesungguhnya bukanlah kekuatan musuh yang aku takutkan mengalahkan kalian, bukan jumlah musuh yang aku takutkan mengalahkan kalian, akan tetapi yang menjadi sebab utama, faktor utama kenapa kalian bisa kalah dari musuh-musuh kalian, yaitu kemaksiatan yang mereka lakukan itu ada dalam tubuh kaum muslimin. Itulah yang menyebabkan kalian kalah. Ketika mereka berzina, kalian ikut berzina. Ketika mereka berbuat syirik, kalian pun ikut syirik. Itulah yang akan bisa menghancurkan diri kalian dan kekuatan kaum muslimin. Dan itu fenomena yang terjadi di zaman sekarang ini. Antum lihat kesyirikan merajalela mas. Tidak usah jauh-jauh lah, Surabaya pusatnya. Surabaya, ya subhanallah. Bahkan hampir setiap bulan itu ada saja ritual-ritual yang berbau syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak. Dan itu kita tidak sadar. Kadang-kadang syirik itu kita lakukan secara masif, tidak sadar kita melakukannya. Padahal itu merupakan perbuatan syirik kepada Allah Ta'ala. Nah, salah satu contoh yang kemarin itu KKN di Desa Penari. Sebelumnya juga ya, mata dunia menghadap kepada Indonesia dengan adanya secara terang-terangan ditampilkan yang namanya pawang hujan. Subhanallah jemaah. Mana akidah kita? Mana tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah itu termasuk perkara yang gaib? Andai kata ada manusia yang mengetahui perkara yang gaib, Nabi Muhammad yang paling tahu tentang perkara yang gaib. Tapi nyatanya Nabi Muhammad tidak mengerti perkara yang gaib. Andai kata beliau mengerti perkara yang gaib, tidak mungkin beliau itu akan kalah dalam perang Uhud. Tapi nyatanya beliau kalah. Kalah beliau. Karena beliau tidak mengerti perkara yang gaib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam Al-Qur'anul Karim menjelaskan tentang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui tentang perkara yang gaib. Dalam surat Al-An'am pada ayat yang ke-59 Allah Ta'ala mengatakan wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamu illa huwa, dan di sisi Allah kunci-kunci yang gaib tidak ada satupun yang mengetahuinya, mau itu malaikat yang paling dekat, rasul yang diutus, tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa kata Allah Ta'ala? Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dialah yang mengetahui segala perkara yang ada di langit, di lautan maupun yang ada di bumi. Allah tahu semuanya. Kalau kita berbicara misalkan lautan, Allah mengetahui berapa jumlah ikan yang ada di laut, apa spesies ikan yang ada di laut, berapa kedalaman laut, berapa sekian, berapa besar arus laut, itu segala macam Allah mengetahuinya. Kalau kita berbicara tentang bumi, apa yang ada di dalam bumi, apa yang ada di dalam perut bumi, ya,
berapa ini segala macam, semuanya Allah mengetahuinya. Adapun manusia tidak mengetahuinya, kecuali Allah memberikan ilmu kepada mereka. Belum lagi kita berbicara di langit, berapa penduduk langit, berapa luas langit. Antum pernah dapat enggak penemuan atau sebuah teori yang mengatakan luas alam semesta ini sekian? Yang absolut, yang pasti, bukan yang direka-reka, yang pasti. Ada nggak? Kalau ada saya kasih hadiah. Saya kasih hadiah. Enggak ada. Karena memang nggak ada zaman sekarang. Ya, tidak ada. Ya. Nah ini dia. Allah mengetahui segalanya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah sebuah daun yang jatuh melainkan Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Kalau kita tahu daun itu jatuh kalau sudah jatuh di bawah. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, ya, daun itu jatuh, berapa kecepatannya, bagaimana kondisi jatuhnya, jam berapa, menit ke berapa, detik ke berapa, apa yang menyebabkan daun itu jatuh, ya, berapa kecepatan jatuhnya, itu semuanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Bukan cuma satu daun, seluruh daun yang jatuh di atas muka bumi ini semuanya Allah tahu. Kalau kita kan tahunya besok pagi bangun pohon mangga sudah dipenuhi dengan daun yang kering. Kita kan gitu. Antum mau pantangi pohon mangga itu seharian begini. Iya, antum tahu jatuhnya, tapi antum tidak tahu kecepatan jatuhnya kan? Tidak tahu. Antum hanya melihat jatuhnya aja, tapi tidak tahu kecepatannya berapa. Ya. Berapa hembusan angin pada waktu dia jatuh, kita tidak ngerti. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengerti semuanya. Ya. Dan semuanya terkait masalah perkara-perkara yang gaib. Jadi intinya perkara yang gaib itu Allah yang memegangnya. Tapi Nabi bisa mengabarkan perkara yang gaib itu kepada umatnya disebabkan karena beliau diberikan wahyu. Ya, adapun kita wahyu dari siapa? Kalau Pak Wahyu ada, ini Pak Wahyu. Ya. Wahyu dari siapa kita? Enggak, wahyu dari syaitan gitu. Tidak ada yang mendapatkan wahyu sekarang itu. Wahyu itu dikhususkan kepada Nabi, kepada Nabi. Adapun ketika kita mendapatkan mungkin sesuatu yang terjadi di masa depan, itu bukan wahyu namanya. Itu dikategorikan oleh para ulama seperti ada sebuah ilham yang Allah berikan kepada kita. Ini perkara yang kedua. Nabi itu tidak mengetahui perkara yang gaib. Tapi dengan Nabi mengabarkan perkara yang gaib, itu menunjukkan tentang jujur atau benarnya kenabian beliau. Bahwasanya beliau itu adalah seorang nabi dan semua itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, yaitu anna a'da al-Islam wa in ikhtalafu bainahum fahum muttafaquna ala ada'il muslimin. Musuh-musuh Islam itu mereka punya satu tujuan yang sepakat mereka itu, yaitu mereka sepakat memusuhi kaum muslimin. Meskipun pada hakikatnya orang Yahudi, orang Nasrani, orang ini segala macam, intinya seluruh kaum muslimin, seluruh umat-umat ini, mereka tidak suka satu dengan yang lainnya, tapi mereka punya satu tujuan yang sama, ingin menghancurkan agama Islam, ingin menghancurkan kaum muslimin. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan itu dalam Al-Qur'an, "Walan tarda ankal yahud wan nasara hatta tattabi'a millatahum." Tidak akan pernah ridho orang-orang Yahudi dan Nasrani sampai mereka itu menjadikan kita mengikuti agama mereka. Dan masalahnya, naasnya sekarang ini, banyak di antara kaum muslimin yang sudah mulai mengikuti kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Baik itu dari sisi lifestyle-nya ataupun dari sisi bagaimana ya kehidupan sehari-harinya dan yang semisalnya, diikuti secara perlahan oleh kaum muslimin. Mana contohnya? Kalau orang Yahudi punya istilah merayakan tahun baru.
Kalau kita juga ada merayakan tahun baru Hijriah, tapi masalahnya kita itu punya dua hari raya tahun baru yang kita ikuti. Selain tahun baru Hijriah, kita ikut pula dalam tahun baru Masehi. Dan yang paling banyak mengikutinya orang Islam, ya Mas. Mereka rela begadang menanti datangnya pergantian tahun, rela tidak tidur demi untuk sama-sama meniup trompet, subhanallah. Tapi tidak pernah rela begadang untuk menunggu datang sholat malam. Coba kalau sholat malam, ngantuk semua. Tapi coba kalau nunggu untuk pergantian tahun, oh masya Allah, berapapun mereka keluarkan uang, bahkan tidak sampai di situ, mereka rela untuk menyambut tahun baru itu untuk keluar negeri, pergi untuk merayakannya di negara-negara orang-orang kafir. Subhanallah jamaah sekalian, hati-hati, harta itu akan ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perhatikanlah ini jamaah sekalian, ini tidak mudah. Nah, itu mulai kita. Belum lagi anak mudanya. Apa contoh anak mudanya? Dari gaya berpakaian, dari gaya rambutnya, itu terlihat. Anak-anak muda kita sekarang ini sangat mudah terdistrak, mudah untuk mengikuti gaya-gaya rambutnya orang-orang kafir. Apalagi kalau mereka sudah mengidolakan seseorang, misalkan contoh pemain bola, diikuti, oh pemain bola fulan, gaya rambutnya musim ini begini, diikuti. Ada yang punya selokan di sininya, ya. Selokan dibuat di rambutnya, selokan itu di sana, kok buat di rambut, aneh. Padahal kita itu punya lifestyle sendiri, jamaah sekalian. Ketemu sama temannya dengan gaya bahasanya, ketemu sama temannya WhatsApp bro, antum bilang WhatsApp bro, gak ada pahalanya. Antum ketemu sama kaum muslimin mengucapkan assalamualaikum, Nabi bersabda, afsus salama bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian, karena salam itu merupakan signature-nya kaum muslimin, lifestyle-nya orang Islam. Gitu caranya. Apalagi antum tambah dengan antum bersalaman. Kata Nabi SAW, marajulani yatasafahani illa yaskutu min yaminuhuma al-mizan. Al-Qamaqala Nabi SAW, tidaklah dua orang ketika bertemu lalu saling mengucapkan salam, lalu kemudian mereka bersalaman, melainkan dosa-dosanya digugurkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lifestyle-nya kaum muslimin. Kita tidak terlalu jauh meninggalkan lifestyle kita. Ngakunya tok, I'm muslim, saya seorang muslim. Pengakuan itu tidak cukup hanya dengan kaos, tidak cukup hanya dengan lisan, tapi yang dibutuhkan itu praktek. Itu dia kaum muslimin yang benar itu. Praktek di tengah lapangan. Kita wujudkan itu dalam bentuk real yang nyata. Bukan hanya sekedar di lisan, sekedar lisan semua orang bisa. Tapi yang dituntut oleh kaum muslim, oleh syariat, oleh Allah dan Rasulnya itu praktek di lapangan. Lihat bagaimana Nabi SAW menyuruh para sahabat, mereka itu yang mengaku-ngaku beriman, ya. Salah satu cara untuk menunjukkan keimanan mereka, kata Nabi SAW, sedekah, infak. Maka coba lihat mereka ketika ada seruan untuk berinfak, bersedekah sebagai modal untuk melakukan jihad, mereka gampang membawa harta-hartanya. Ini baru namanya Islam yang benar. Kita enggak, hanya bermodalkan kaos, saya bangga menjadi seorang muslim. Sudah bagus, Anda bangga sebagai seorang muslim, tapi tidak cukup sampai di situ. Kebanggaan itu harus diwujudkan dalam prakteknya. Kalau ngaku muslim, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Kalau Anda ngaku muslim, tinggalkan semua apa yang menjadi lifestyle-nya orang-orang kafir, menuju kepada lifestyle-nya Nabi SAW. Tunjukkan dong. Ini tidak. Baik, subhanallah jemaah sekalian. Nah, ini yang perlu untuk benar-benar kita terapkan dalam kehidupan kita. Ya, bahwasanya Islam itu digerogoti dan mereka itu berupaya untuk bagaimana menjadikan kaum muslimin ini menyimpang dengan cara menggerogoti mereka dari sisi lifestyle-nya, dari sisi gaya hidupnya, gaya hidup. Dan itu sering terjadi jemaah sekalian. Sudah datang waya ulang tahun, tiup lilin, pakai apa namanya itu? Apa ini di kepala? Ya itulah, pakai topi itu tuh. Ya.
Kemudian sebelum tiup lilin, kita memanjatkan harapan di hadapan api. Orang Majusi kayak gitu. Ya, orang Majusi kayak gitu. Harusnya orang bertambah usia itu bukan malah bahagia, bukan bangga. Hasan Al-Basri pernah mengatakan, "Idza dhahaba yawmun dhahaba ba'du." Kalau sekiranya satu hari pergi dari dirimu, harus sedih. Kenapa? Karena ketika satu hari itu pergi dari dirimu, berarti ada di antara anggota tubuh ini yang pergi meninggalkan kita menuju kuburannya. Kita tidak tahu sisa berapa tubuh kita sekarang ini. Mungkin ada di antara kita yang sisa tangannya doang, ada yang sisa mungkin separuh, ada yang mungkin sisa tinggal kepalanya yang belum menuju kuburan. Sisanya sudah di kuburan semua. Harus kita sedih. Satu hari yang berlalu, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan. Apalagi yang berlalu ini 1 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun yang berlalu dari diri kita. Apa yang sudah kita siapkan? Sementara dia itu tidak akan pernah berulang kembali. Terus bertambah, tidak akan pernah kembali. Tanggal 29 Mei, hari ini hari Ahad 2022, tidak akan pernah kembali dalam kehidupan kita. Yang ada 29 Mei 2023, 2024, 2025 dan seterusnya. Tanggal 28 Syawal 1443 Hijriah itu tidak akan pernah lagi kembali dalam diri kita ketika nanti sudah ada maghrib. Yang ada 29 Syawal tahun 44, 45 dan 40 dan sekian. Apa yang sudah kita siapkan? Sementara kita ini masih banyak mengikuti kebiasaan orang-orang non-muslim. Nah, ini yang perlu untuk kita tinggalkan jamaah sekalian. Mulai kita kembali kepada signature kita. Nah, jadi musuh-musuh Islam itu sepakat dalam satu hal, memusuhi kaum muslimin, meskipun mereka itu berselisih dalam agama-agama mereka. Kita kajian sampai jam berapa ini? Jam 10. Kalau sudah saya tutup ini. 1 jam lagi. Habis suara saya nih, Pak. Baik. Kemudian berikutnya, tidak tambah lagi 15 menit ya. Karena kalau saya lihat posternya itu kalau nggak salah 10.30. Betul ya? Saya lihat dulu. Semoga saya tidak salah. Sampai selesai katanya. Salah saya, Pak. Sampai selesai. Baik, kemudian pelajaran berikutnya ya. Di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, hadis ini mengajarkan kepada kita tentang hirsus sahabati ala ma'rifati ma yanfa'uhum liyasluku wa yalzamu wa ma'rifata ma yadurruhum liyahdharuhu atau liyuhadziruhu wa yujanibuhu. Itu bagaimana semangatnya para sahabat untuk mengetahui perkara-perkara yang bermanfaat bagi mereka atau yang memudaratkan terhadap diri-diri mereka. Nah, ini para sahabat itu seperti itu ya. Jadi bagaimana mereka itu berupaya untuk memahami jalan-jalan kebaikan dan jalan-jalan keburukan. Oleh karena yang pernah disebutkan oleh seorang penyair, kata seorang penyair, araftu syarra la li syarri lakin li tawaqqi wa man lam ya'rifi syarra yaqa'u fi. Aku mengetahui keburukan bukan berarti aku ingin berjalan di atas keburukan tersebut, tapi dalam rangka untuk kita menjauhkan diri kita dari keburukan. Sehingga dari sini ada sebuah kaidah yang harus kita pahami jamaah sekalian. Tidak cukup antum belajar tentang tauhid saja, tapi harus belajar tentang masalah perbuatan syirik. Tidak cukup belajar tentang macam-macam tauhid, tapi antum harus mempelajari tentang macam-macam kesyirikan. Tidak cukup antum belajar tentang amalan-amalan yang disunnahkan,
tapi antum harus paham amalan-amalan yang tidak disyariatkan, supaya semuanya itu balance, berjalan secara baik di dalam kehidupan kita. Karena banyak di antara kaum muslimin, mereka hanya fokus untuk mempelajari satu hal saja, tapi dia tidak mempelajari yang lainnya. Jangan hanya fokus mempelajari yang halal-halal saja, tapi perlu untuk mengetahui perkara yang diharamkan. Maka coba lihat Nabi SAW ketika menjelaskan kepada para sahabat, tidak hanya menjelaskan tentang jalan-jalan kebaikan, tapi beliau juga menjelaskan jalan-jalan keburukan. Dan itu bisa kita ambil dari hadis Hudzaifah, di mana Hudzaifah tadi menceritakan sahabat dahulu bertanya pintu-pintu kebaikan, adapun aku bertanya tentang pintu-pintu keburukan. Karena manusia itu dibagi dua, ada yang akan menjadi mafatihul khair dan akan ada yang menjadi mafatihus syarr. Ada yang akan menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan dan akan ada yang akan menjadi pembuka pintu-pintu keburukan. Antum pilih yang pertama, jangan jadi yang kedua. Ya, itu para sahabat sudah mencontohkan kepada kita. Kemudian berikutnya, ya, di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, hadis ini menjelaskan kepada kita fadlu zamanis sahabat radhiyallahu taala anhum, tentang keutamaan zamannya sahabat. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Nabi SAW bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik umatku, umat itu adalah di zamanku. Ini tidak bisa kita pungkiri, zamannya sahabat zaman yang sangat luar biasa, zaman keemasan. Ya, ilmu banyak, wahyu diturunkan. Bagaimana mereka belajar langsung dari Nabi SAW. Sudah pantaslah mereka disebut sebagai khairun nas, sebagai manusia yang terbaik setelah para nabi dan rasul. Berbeda dengan zaman kita sekarang. Zaman kita ini sangat jauh dari zamannya sahabat. Ya, bahkan secara kualitas itu berbeda. Jangankan kita bandingkan dengan zaman sahabat, kita bandingkan dengan orang yang hidup pada abad ke-7, ke-8 Hijriah atau ke-6 Hijriah misalkan. Seperti Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah kan hidup di zaman ke-7 Hijriah. Itu masih lebih baik daripada yang hidup di zaman kita sekarang ini. Terutama dalam semangat menuntut ilmu, itu beda sekali. Kalau dulu kesulitan mereka dalam belajar tidak menjadi alasan untuk mereka tetap belajar ilmu agama. Tapi orang sekarang, kemudahan mereka untuk mendapatkan ilmu justru dijadikan alasan untuk tidak untuk hadir di majelis ilmu. Makanya ada sebuah ungkapan yang sangat indah, dan ini menjadi pedoman hidup jamaah sekalian. Kata para ulama kita, mereka mengatakan, kana salaf yang maluna sunnah li'annaha sunnah. Para salaf terdahulu, mereka mengamalkan ibadah-ibadah sunnah karena mereka tahu itu merupakan bagian daripada sunnah Nabi SAW. Wa kana al-khalaf, akan tetapi orang-orang belakangan, yatrukuna sunnah li'annaha sunnah. Mereka meninggalkan ibadah sunnah karena anggapan mereka, kenapa? Ini kan ibadah sunnah, Ustaz. Nek dilakoni yang dapat pahala, tidak dilakoni yang boten nopo-nopo. Itu bedanya. Jadi orang dulu antum tanya bagaimana ibadah sunnahnya, luar biasa. Yang wajib gak usah ditanya, yang sunnah yang antum harus tanya tentang orang-orang dulu. Bagaimana antusias yang mereka mengamalkan ibadah-ibadah sunnah. Orang sekarang jangan tanya ibadah sunnahnya, wah wajib saja nggak dilakoni kok. Ya. Yang wajib aja nggak dilakukan. Allah perintahkan kita sholat, tapi kita tidak sholat. Allah perintahkan kita zakat, haji, sedekah, tidak kita lakukan. Apalagi kita berbicara ibadah yang sunnah, yang wajib aja nggak dikerjakan. Apalagi sebagian orang yang mereka itu nggak tahu ya kan, keluar itu apakah karena kejahilan? Semoga karena kejahilan mereka. Mereka mengatakan, Ustaz, sing penting kan tidak lebih dari 3 kali nggak sholat Jumat. Kalau lebih dari 3 kali itu kan yang kafir, Ustaz. Ya, jadi pas 3, yang keempatnya sholat Jumat. Nanti setelah yang keempat nggak sholat lagi Jumat. Subhanallah jemaah. Ya, akhirnya saya nggak ngerti apakah ini lahir karena kejahilannya atau tidak. Semoga karena kejahilannya. Karena kalau lahir dari lisan orang-orang yang paham tentang ilmu, itu bahaya. Itu bisa menjurus kepada kekufuran. Ini bahaya jemaah sekalian. Nah, inilah sahabat, semangat mereka untuk mempelajari tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka disebut dengan sebaik-baik zaman, dan cukuplah kita menjadikan mereka sebagai panutan kita.
Kemudian yang dua lagi saya sampaikan, ya. Di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini mengajarkan kepada kita bahwasanya anna mahabbatud dunya laysat madhmuma illa idza tarattaba 'alaiha diya'u amril akhirah. Cinta terhadap dunia atau mengejar dunia, mengejar dunia itu bukan perkara yang tercela. Yang penting jangan itu menjadi tujuan utama. Antum kerja untuk mendapatkan akhirat itu bagus. Karena Islam tidak melarang kita jadi orang kaya. Sahabat banyak yang kaya. Abdurrahman bin Auf kaya, Utsman bin Affan kaya. Tapi mereka tidak menjadikan dunia itu di sini. Yang di sini itu akhirat mereka. Tapi mereka menjadikan dunia itu di tangan mereka, sehingga mereka mudah untuk membagaimanakan dunia itu. Bukan mereka yang disetir sama dunia, tapi mereka yang menyetir dunia itu. Maka coba terlihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah tidak memuji orang-orang yang rajin ibadah. Allah tidak memuji orang-orang yang rajin sholat. Tapi Allah itu memuji dalam Al-Qur'an itu mereka-mereka yang bekerja, yang mencari dunia, tapi dunia itu tidak melalaikan mereka dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bai'un 'an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat." Sesungguhnya ada orang-orang yang mereka itu bekerja, berdagang, mencari untuk keluarga-keluarga mereka, tapi mereka tidak dilalaikan semua itu dari mengerjakan sholat. Kalau waktunya sholat mereka sholat, kalau waktunya ibadah mereka ibadah, kalau waktunya mereka bersedekah mereka sedekah, berpuasa mereka berpuasa. Ketika waktunya mengeluarkan zakat mereka keluarkan zakat. Itulah yang Allah puji. Kenapa demikian? Karena di balik semua itu ada sebuah kesabaran dalam diri mereka. Apa kesabarannya? Kesabaran mereka di dalam beribadah kepada Allah dan kesabaran mereka di dalam mengalahkan hawa nafsu mereka untuk supaya mereka fokus terhadap dunia. Dipuji sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan tidak boleh antum silakan antum bekerja tidak apa-apa. Antum bila perlu jadi orang kaya. Tapi jangan sampai pekerjaan itu menjadikan antum lalai dari beribadah kepada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Jumu'ah berfirman apa? Ya wa idza nudiya shalah wa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Kalau kalian sudah selesai salat maka bertebarlah di atas muka bumi ini. Bertebarlah, cari rezeki Allah, cari karunia Allah taala. Sangat luas karunia Allah. Yang penting waktunya ibadah ya ibadah. Ya, maka dari sini janganlah antum punya prinsip, Ustaz, dunia akhirat itu kan harus seimbang. Karena kalau antum punya prinsip begini, konsekuensinya apa? Antum kerja 8 jam, harus beribadah juga 8 jam. Sanggup atau tidak? Kan kerja 8 jam kan kalau di Indonesia kan? Antum sanggup ibadah 8 jam? Enggak usah semua ibadah dah. Antum kerja duduk di kursi 8 jam depan komputer kuat. Sekarang antum coba duduk di meja kerja sambil baca kitab selama 8 jam. Sanggup tidak? Ya, belum. Nggak usah 8 jam, 80 menit. Ya, susah kita. Maka nggak usah punya prinsip demikian. Karena Allah tidak pernah mematok kita ibadah itu sekian. Yang penting melakukan ibadah sekian-sekian saja waktunya. Sholat tidak lama. Ngaji itu ya mentok-mentok yang paling banter itu ya daurah 3 jam. Tidak sampai 8 jam. Kalau 8 jam insya Allah kabur semua nanti. Ya. Baik. Yang terakhir, di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, anna karahiyatul maut laisa madmudatan illa tarattaba alaihi al-khasra ala fawati maladati dunya ma ihmalil amril akhirah. Takut terhadap kematian itu sepenuhnya tidak tercela. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, takut terhadap kematian itu ada 2 kondisi. Nah, saya sebutkan sekarang. Yang pertama, kalau antum takut mati lantaran karena banyak ambisi dunia yang belum antum kerjakan. Contoh, masih banyak bisnis yang belum dilakukan, proyek-proyek yang masih belum dilakukan, apalagi misalkan cita-cita antum yang paling tinggi punya istri 4 belum tersampaikan. Ya. Ini contoh takut mati yang nggak boleh. Nggak boleh. Ini termasuk dalam perkara yang dilarang dalam syariat karena bukan udzur syar'i. Tapi kalau antum takut mati karena amal belum banyak, kemudian ibadahnya belum sempurna, mungkin bekal untuk menghadapi kematian belum apa?
belum mumpuni untuk menghadap Allah, maka kata para ulama, takut mati yang seperti ini justru dianjurkan. Sehingga apa dampaknya? Kita akan semangat untuk melakukan amal soleh. Imam Ad-Daqqa rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, man aktsara min dzikril maut ukrima bi thalathati asya. Orang yang banyak ingat mati, dia akan dianugerahi oleh Allah 3 hal. Yang pertama, takjilut taubat, senantiasa bertobat. Karena dia sadar dia sebentar lagi akan mati, dan dia berharap mati dalam kondisi bertobat, karena itu merupakan tanda husnul khotimah. Yang kedua, wa nasyatun fil ibadah, semangat di dalam beribadah. Karena dia sadar ketika dia mati, yang dia akan bawa hanya ibadah, maka dia akan terus mengumpulkan ibadah dengan sebanyak-banyaknya dalam rangka untuk merealisasikan firman Allah Ta'ala, wattaqullah wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ibadah yang disuruh untuk kita memperhatikan. Sedangkan yang ketiga, kata Imam Ad-Daqqa, yang akan dia dapatkan wa qanaatul qalbi. Orang yang banyak ingat mati, dia pasti akan qanaah terhadap kehidupan dunia. Kenapa demikian? Karena dia sadar harta nggak dia bawa mati. Harta itu jamaah hanya 3 bagian kita. Yang pertama, yang kita sudah makan jadi kotoran, yang kita pakai berupa pakaian sampai dia rusak, dan yang ketiga, apa yang sudah kita infakkan. Adapun uang yang kita kumpulkan di bank, tanah yang kita beli di mana-mana, kalau sudah meninggal itu menjadi bagian untuk ahli waris. Antum meninggal, Pak, cuma seminggu istri dan anak antum menangis, sisanya ngapain? Mikirin warisan. Ya, seminggu toh. Sisanya mikirin warisan. Ini bapak sudah meninggal, silahkan dipanggil ustadz yang bisa ngitung harta warisan ini. Sudah gitu aja. Maka selagi antum punya kesempatan nih, antum diberikan dunia sama Allah Ta'ala, manfaatkan untuk berinfak di jalan Allah. Karena itu yang akan kita bawa untuk menghadapi kematian kita. Jadi takut terhadap mati itu ada 2 tadi. Ada yang tercela, ada yang terpuji. Yang tercelanya ketika yang menjadikan antum takut mati itu karena urusan-urusan dunia. Tapi yang terpujinya menyebabkan antum takut mati itu karena antum ingin mengumpulkan bekal akhirat yang sebanyak-banyaknya. Maka itu diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini yang mungkin bisa kami sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Masih ada waktu mungkin sekitar 15 menit. Mungkin dari antum yang ingin bertanya ya seputar materi yang sudah kita sampaikan, kami persilakan. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan yang masuk. Ya. Kami bacakan yaitu berkaitan dengan tema, yaitu pelajaran dari hadis sahabat radhiyallahu anhu, bahwasanya bagian dari isi hadis ini adalah kaum muslimin di akhir zaman ini rawan terkena penyakit yang namanya al-wahan, yaitu cinta dunia. Pertanyaan selanjutnya, bukankah para sahabat itu banyak yang kaya ya Ustaz? Kenapa beliau-beliau tidak termasuk orang yang terkena penyakit wahan, sedangkan kita yang punya harta sedikit tapi kok rawan terkena penyakit ini? Ya. Ustaz, penjelasannya kami ucapkan jazakallahu. Ya, itu sudah saya jelaskan sebenarnya tadi. Kenapa para sahabat itu banyak yang kaya? Karena mereka berinfak. Tidak apa-apa kita sebutkan dalam bentuk poin. Kenapa para sahabat itu mereka adalah orang yang banyak yang kaya tapi tidak terkena penyakit wahan? Yang kedua, keimanan kita dengan mereka itu berbeda. Yang pertama tadi karena mereka itu adalah para sahabat yang hidup di zaman yang luar biasa. Sedangkan yang kedua, keimanan kita dengan mereka itu berbeda. Iman mereka itu luar biasa, disuruh infak. Kita kalau mau infak mikir dulu. Sahabat infak tidak pernah mikir mereka. Suruh infak. Lihat Abu Bakar datang bawa seluruh hartanya. Ketika mereka disuruh hijrah, contoh Abdurrahman bin Auf sudah kaya-kaya di Mekah, ada panggilan hijrah dari syariat. Apakah dia memikirkan hartanya untuk
meninggalkan hijrah. Tidak. Justru dia meninggalkan hartanya karena dia yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Kita mah beda, disuruh keluar dari tempat bekerja yang mengandung ribawi, alasannya apa? Ustaz, afwan, masih butuh. Masih butuh. Sahabat enggak. Itu sudah beda kualitas keimanan dengan mereka. Ya. Padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan janji kepada kita. Dalam surat An-Nisa ayat ke-100, apa kata Allah? Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Orang yang benar-benar berhijrah dari larangan-larangan Allah menuju ketaatan kepada Allah, enggak usah khawatir, Allah sudah siapkan ganti yang lebih baik. Sahabat meyakini akan ayat itu, mengamalkan, Allah ganti dengan yang lebih baik. Meninggalkan Mekah, Allah ganti dengan Madinah. Meninggalkan harta di Mekah, Allah ganti dengan harta yang ada di Madinah. Kita, apakah kita sudah mengamalkan hadis itu? Kita kurang iman sama Allah, kurang percaya sama Allah Ta'ala. Kita ini lebih percaya sama manusia. Padahal manusia itu belum tentu mampu memberikan apa yang kita inginkan. Bahkan bisa jadi mereka menipu kita, manusia itu. Tapi kita lebih percaya sama mereka. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Allah tegaskan, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Tapi kita tidak pernah percaya sama Allah Ta'ala. Contoh apa? Giliran Allah mengatakan dalam Al-Quran, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah fayudha'ifahu lahu ada'afan katsira. Barang siapa yang punya harta lalu dia memberikan pinjaman itu kepada Allah Ta'ala dalam bentuk sedekah, Allah akan mengganti dengan berkali-kali lipat. Tapi banyak orang tidak memahami konsep ayat ini, tidak praktek. Disuruh sedekah, berapapun sedekah Allah pasti balas. Kita tidak mau sedekah dengan alasan yang 1000 macam alasan. Tapi coba kalau ada orang datang pinjam uang ke kita, loh kenapa kasih? Dia orang kaya, dia punya perusahaan, pasti akan bisa dikembalikan. Sedikit bagi dia uang segitu. Nah, antum percaya sama manusia yang kekayaannya tidak sebanding dengan Allah. Allah yang maha kaya, kenapa antum tidak kasih? Kurang percaya kita sama Allah Ta'ala. Allah itu maha kaya. Allah bahasakan Al-Quran itu dengan apa? Pinjaman. Namanya pinjaman kan pasti akan dibalikan. Dan Allah mengembalikannya bukan dalam bentuk uang aja. Banyak hal yang Allah kembalikan kepada kita setelah kita berinfak itu. Tapi kita tidak pernah percaya dengan ayat tersebut. Tapi coba kalau ada orang pinjam uang sama kita, apalagi yang pinjam itu orang kaya punya perusahaan, mudah kita ngasih karena kita berkeyakinan dia pasti bisa membalikan uang tersebut. Sedikit bagi orang-orang yang punya perusahaan uang yang dipinjamkan itu, apalagi pinjamnya 10 juta, bagi mereka sedikit 10 juta. Kalau sudah penghasilannya mungkin per bulan itu 1 sampai 2 miliar misalkan, kita lebih percaya sama mereka, padahal mereka nggak kaya. Allah yang maha kaya. Nah, kenapa para sahabat tidak terkena penyakit wahan? Karena keimanan kita dengan mereka itu berbeda. Mereka ketika panggilan jihad tidak pernah takut sedikit pun. Bahkan mereka menanti-nanti kapan waktunya jihad supaya mereka bisa meninggal di medan jihad. Kenapa demikian? Karena meninggal di medan jihad masuk surga secara langsung. Kita nggak usah jihad lawan musuh lah. Menuntut ilmu saja, yang kata para ulama, man kharaja min baitihi ila majalisil ilm, orang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, faka'annahu fi jihadin fi sabilillah, maka dia seolah-olah sedang berjihad di jalan Allah, hatta yarji ila baiti, sampai dia kembali ke rumahnya. Banyak yang menuntut ilmu? Enggak banyak. Baru disuruh jihad untuk ilmu saja yang cuma 1 jam, 2 jam, banyak yang enggak datang kok. Apalagi kita bandingkan dengan jihad di medan pertempuran. Alasannya banyak. Ustaz, saya belum nikah, saya belum apa. Sahabat baru nikah, panggilan jihad ditinggalkan istrinya. Tinggalkan istrinya. Kita, subhanallah. Maka iman itu berbeda dengan mereka. Makanya kenapa mereka tidak terkena penyakit wahan? Yang pertama tadi, yang pertama karena hidup di zaman yang mulia, yang kedua keimanan kita yang berbeda. Yang ketiga, apa bedanya? Mereka itu tidak meletakkan dunia di sini, tapi di sini dunianya, tidak di hati. Bagi mereka dunia itu sebagai jembatan menuju akhirat. Kalau kita tidak, ulaika alladziina ishtarawud dhalalata bil huda.
kita menjual akhirat untuk mendapatkan kenikmatan yang dunia cuma sesaat. Antum melihat di luar sana jemaah sekalian, ada orang rela menjual sumpah kepada Allah ya demi untuk mendapatkan jabatan di tengah masyarakat. Setelah itu apa? Korupsi. Ada orang di luar sana, mereka rela menukar agama mereka dengan apa? Satu bungkus mie instan. Para sahabat enggak. Contoh Bilal bin Rabah, diadab dengan batu yang besar di tengah padang pasir yang sangat panas. Bilang tuannya, kamu bilang kufur aja kepada Muhammad, aku lepaskan adab ini. Kata dia, Pak, ahadun ahad. Gak mau dia. Gak mau. Dalam kondisi terdesak itu, kondisi yang sudah sangat kepayahan, tapi mereka tidak mau menjual agama. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dilarang sama ibunya, wahai Sa'ad, jangan kau pergi, aku tidak ridho engkau pergi meninggalkan Mekah untuk menuju Madinah. Apa jawaban Sa'ad bin Abi Waqqas kepada ibunya? Andai kata engkau punya 100 nyawa, wahai ibuku, keluar satu persatu dari dirimu, aku tidak akan pernah mentaatimu, aku akan tetap berangkat menuju Madinah. Antum pernah nggak kayak gitu? Pernah nggak kita? Nggak pernah. Abdurrahman bin Auf yang Allah kemudian menjadikan beliau kaya raya lagi di kota Madinah. Keluarganya bilang, Abdurrahman bin Auf, mau kemana engkau? Aku mau hijrah, mau ikut hijrah bersama kaum muslimin. Ya udah, kamu pergi hijrah, kamu tinggalkan seluruh harta kekayaanmu. Kamu tidak pantas membawa harta itu menuju Madinah karena kamu carinya di sini. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Pean hartamu, aku mau berangkat ke Madinah. Apa yang membedakan kita? Dunia itu bukan di sini mereka, tapi di sini. Dunia itu sebagai jembatan. Kita cukuplah kita itu menjadikan dunia sebagai di dalam hati kita. Antum takbir Allahu Akbar, sisi notifikasi Tokopedia sudah ada gak ya? Antum punya toko, dengar azan, pelanggan datang, antum lebih dahulukan pelanggan daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Saya punya satu kisah yang sangat bagus jemaah sekalian. Semoga ini bisa menjadi inspirasi kita. Dulu di Bali, anak pernah diceritakan sama seseorang, ya, seorang ikhwan, ya. Di Bali ada orang Nasrani ingin membeli villa dari orang Hindu. Jadi sudah deal, sepakat harganya sudah deal sekian. Akhirnya ditunggu sama orang Hindu ini di notaris, ya, ditunggu di notaris jam sekian. Ternyata si Nasrani ini, si calon pembeli ini datangnya telat. Datang di waktu si Hindu ini mau melakukan sembahyang gitu, di waktu sembahyang. Ya. Apa kata orang Hindu ini kepada si Nasrani ini? Ini sama-sama kafir ini. Sama-sama kafir. Bukan Islam dengan kafir. Ini sama-sama kafir ini. Bilang si Hindu ini kepada Nasrani, mohon maaf, ini jamnya, saya waktunya sembahyang. Engkau mau tunggu silakan. Engkau tidak mau tunggu, kita tidak jadi jual beli. Kalau antum posisi kayak gitu gimana? Sudah di notaris loh ini. Tinggal tanda tangan toh. Kalau kita enggak, ya udah coba kita tanda tangan dulu. Ya sholat bisa diganti nanti belakangan. Ya salah jemaah. Ya. Biar ente mau tunggu, silakan. Kita jadi transaksi jual beli. Kalau enggak, silakan. Anda mau pergi sembahyang dulu. Bayangkan taatnya mereka kepada sesembahan mereka, jelas-jelas mereka itu kufur sama Allah. Gimana dengan kita jemaah? Itu bedanya kita dengan para sahabat. Sahabat itu, dunia itu bukan di hati tapi di tangan. Mereka genggam dunia itu, maka dengan mudah mereka mengeluarkan, menginfakkan. Tapi kita, dunia itu padahal cuma sedikit. Ya seperti pertanyaan tadi, sedikit dunia itu. Tidak seperti yang dimiliki oleh para sahabat. Kekayaan kita tidak seperti kekayaannya Utsman bin Affan. Lihat Utsman bin Affan kekayaannya. Sampai hari ini punya kebun kurma, sampai hari ini punya sumur yang masih dimanfaatkan oleh masyarakat di Madinah. Dan itu dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Tapi tidak menjadikan mereka itu lalai dari kehidupan dunia. Yang lalai dia tidak. Nah itu bedanya. Nah itu tiga aja lah. Kita ukur diri kita. Yang pertama, kita tidak hidup di zaman yang sangat luar biasa seperti para sahabat. Yang kedua, keimanan kita berbeda. Dan yang ketiga, dunia itu bagi mereka jembatan untuk akhirat. Sementara kita itu justru dunia ini kita manfaatkan atau tujuan utama kita bahkan rela menjual
akhirat. Fa subhanallah jemaah. Maka kaum muslimin, sadarlah kita. Dunia ini bukan tempat kita, bukan tempat kita. Terlalu banyak kematian yang kita dapati. Sudah sering kita mengantar orang-orang mati. Akan ada kalanya kita akan mati. Dunia ini bukan tempat kita. Bukan tempat kita. Jadi tidak usah kita berharap tinggi kepada dunia ini. Bekerja apa adanya, beribadah yang banyak, yang fokus. Ya, kalaupun Allah memberikan kita kelapangan yang besar dalam harta kita, maka manfaatkan untuk kita beribadah kepada Allah. Insya Allah itu yang terbaik buat kita sebagai kaum muslimin. Ya, tidak usah kita berkecil hati melihat orang-orang kaya. Tidak usah kita berkecil hati melihat mereka-mereka yang dari sisi duniawinya luar biasa megah. Ya, karena orang yang paling cepat masuk surga itu orang miskin dan cepat masuk surga. Atau mau jadi orang miskin cepat masuk surga, atau orang kaya tapi lambat masuk surga? Kaya tapi cepat masuk surga. Saya juga sepakat kali itu. Masalahnya nggak ada. Ya, baik. Hada wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ternyata tentang ini ada diskusi suami istri karena kehidupan mereka seperti yang dijelaskan oleh Ustaz tadi, bahwa dunia pada kaum muslimin saat ini memang lebih dibandingkan di zamannya orang dan mungkin setiap laki-laki atau ada di kalangan kita juga ada yang diberikan kesulitan masalah dunia yang mereka akhirnya harus mengatur kehidupan mereka dan kebutuhan mereka saat ini. Nah, ketika ada misalnya panggilan untuk sedekah, sedangkan mereka sudah mengalokasikan dana itu begitu dan tidak ada sisa sebenarnya sampai akhir bulan. Kemudian terjadi perdebatan antara suami dan istri, yang istri mengatakan bukanlah sedekah itu terbaik dalam keluarga, sedangkan suami yang mengatakan sedekah juga kalau misalnya tidak ada, nanti Allah akan ganti dengan berdasarkan asar sahabat yang ketika pada saat itu ada tamunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang minta dijauhkan oleh Nabi dan akhirnya memberikan jauhan itu kepada tamu tersebut hingga anak istrinya didapatkan. Nah, bagaimana mengkompromikan antara hadis tentang sedekah kita daripada keluarga dengan sedekah yang seperti itu. Iya, baik. Oh ya, Bang. Jadi ini fenomena yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak berbicara orang yang hartanya tura-tura, ya itu sudah nggak usah. Ini kita berbicara tentang kondisi kita yang pas-pasan. Nah, kadang-kadang kita dapati bahwasanya kadang-kadang suami istri suka bertengkar. Di satu sisi suaminya bersedekah, padahal secara kebutuhan mereka tidak berkecukupan kalau mereka bersedekah, dan istri suka mengambil dalil kan sebaik-baik sedekah itu kepada keluarga. Sementara di satu sisi Nabi menyuruh untuk menjamu seorang tamu ya sebagai bentuk sedekah. Baik, yang pertama kata para ulama, sedekah yang terbaik itu memang diberikan kepada keluarga. Ya, sehingga mau dalam bentuk apapun kita memberikan kepada keluarga, baik itu berupa nafkah ataupun hal yang lainnya, itu termasuk dihitung sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, tidaklah satu suapan nasi yang dicari oleh seorang suami untuk diberikan kepada istrinya, maka itu sudah dihitung sebagai sedekah. Jadi apapun yang dilakukan oleh suami itu merupakan bentuk sedekah suami kepada istrinya, dan istri harus bersyukur akan hal ini. Berapapun yang diberikan oleh suami, bersyukurlah. Ya. Dan kondisinya sekarang suami itu ingin bersedekah bukan kepada istrinya, tapi kepada yang lainnya. Sementara di satu sisi dia ini kebutuhannya itu pas-pasan. Kalau sedekah dia akan kurang, apalagi sampai akhir bulan pasti akan berkurang. Maka dalam masalah ini kata para ulama, ya, orang-orang yang memiliki penghasilan dan penghasilannya cukup untuk dinikmati selama 1 bulan, sehingga tidak bisa menyebabkan mereka menyimpan hartanya, ada tabungannya, hanya pas untuk apa? Kebutuhan 1 bulan saja, maka mereka dikategorikan sebagai orang yang tidak tidak diwajibkan untuk bersedekah. Andai kata dia pun ingin bersedekah, maka yakinilah sedekah yang afdal itu dikala seorang itu sulit, kemudian dia menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan itu pahalanya lebih
besar daripada antum sedekah dalam kondisi antum lapang. Cuma ini butuh keimanan yang besar terutama dari istri. Ya, butuh keimanan yang besar dari istri. Namun secara kewajiban tidak wajib, tidak apa-apa. Karena masuk dalam kategori miskin namanya nanti. Karena miskin itu punya penghasilan, tapi penghasilannya itu cukup untuk apa? Kebutuhan sehari-hari. Jangankan mau sedekah, mau nabung aja tidak bisa. Mau nabung aja nggak bisa. Maka dia tidak papan untuk tidak bersedekah. Ya, tapi kalau dia mau bersedekah, maka seorang istri pun tidak boleh dia itu apa? Melarang suaminya. Bahkan dia harus mendukung suaminya dengan memberikan motivasi dan yakin dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi seorang suami, saya sarankan, daripada antum nanti kelahi lantaran gara-gara ini, antum ngalah saja. Ya, sudah, tidak usah sedekah sudah. Daripada repot nanti, ya tidak usah. Panjang lebar masalahnya. Masalahnya perempuan itu ya lebih menggunakan perasaan. Ya, bukan menggunakan nalar, bukan menggunakan logika untuk mereka berpikir, lebih menggunakan perasaan. Ya, maka dalam masalah ini kata para ulama, dan ini pernah ditanyakan kepada para masyayikh kita, maka kata mereka, tidak apa-apa suami itu ngalah meskipun dia berkeinginan untuk bersedekah dengan hartanya, dan keinginan mereka untuk bersedekah itu sudah cukup menjadikan kita mendapatkan pahala. Karena itu ada maslahatnya. Apa maslahatnya? Untuk menjaga supaya suami istri tidak apa? Tidak kelahi. Dan itu lebih bagus untuk menyelamatkan pernikahan daripada kita tetap ingin bersedekah namun nanti ujung-ujungnya apa? Kelahi. Nggak usah. Tapi kalau memang istrinya Masya Allah luar biasa, hidupnya luar biasa, ya sedekahlah. Ya 2.000, 3.000 nggak ada masalah. Tapi kalau istrinya naudzubillah misalkan gara-gara sedekah terus kemudian kita kelahi, ujung-ujungnya bilang nanti pulangkan aku ke rumah orang tuaku, misal, ya sudah tidak usah sedekah. Ya, karena di situ hukum menjaga keharmonisan rumah tangga itu jauh lebih utama daripada sedekah yang sifatnya sunnah. Paham ya jemaah sekalian ya? Hukumnya lebih afdol menjaga hubungan rumah tangga daripada sedekah sunnah tadi. Toh juga antum dapat pahala dengan berniat. Ya, dan juga tetap sedekah itu untuk mendapatkan pahalanya dengan antum berniat ketika bekerja memberikan apa makan kepada istri dan anak-anak antum. Adapun yang hadis Nabi SAW tadi, ya tidaklah mereka melakukan itu karena memang itu tadi keimanan keduanya itu sangat luar biasa dan itu tidak didapatkan di zaman sekarang. Ya. Jadi kalau hadis tadi itu kembalinya kepada itu keimanan masing-masing pasangan. Bagaimana mereka itu meskipun dalam kondisi miskin, mereka itu yakin dengan janji Allah, mereka tetap bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Cuma ya di zaman sekarang antum harus sadar jemaah, istri kita itu tidak seperti para sahabiat. Ya, karena kita bukan sahabat masalahnya. Ya. Istri antum tidak seperti Ummu Darda, istri antum tidak seperti Aisyah, istri antum tidak seperti Khadijah. Ya, istri kita ya seperti yang kita lihat di rumah. Ya, ada uang abang disayang, tidak ada uang abang dimarah, ya, kan gitu kan? Ya, bukan ditendang tapi dimarah, dikasih sedikit, kurang dikasih banyak, minta tambah. Ya itulah istri kita. Ya, diberikan ini salah, diberikan itu salah, dan diberikan lebih salah lagi. Ya, itu istri kita kayak gitu. Ya, antum beli terambulan rasa keju salah, harus terambulan keju coklat, giliran terambulan keju coklat, mintanya coklat aja. Ya, giliran dibelian coklat aja, bukan terambulan itu katanya. Ada aja salahnya antum itu. Ya, betul atau tidak? Ada aja. Ya. Tolong beli stroberi, belinya blueberry. Ya kan ada berry-berrynya, ya salah aja. Gitu sudah. Istri kita ya begitu. Maka itu harus sadar dengan istri-istri kita itu. Baru satu gitu. Antum bayangkan kalau 4 istri antum begitu semua. Ya. Ya. Baik, ada wallahu taala. Satu lagi mungkin. Pertanyaan terakhir, Siap? bagaimana caranya agar kami
kami lebih mencintai ilmu daripada harta. Padahal kami sudah tahu kalau harta itu hanya sementara. Tapi kenapa waktu mencarinya kita semangat, tapi kalau ke majelis taklim kita berat? Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, yang pertama itu berkaitan dengan niat. Niat itu mempengaruhi semangat kita dalam mencari ilmu. Ya, kalau antum kan jelas, niatnya jelas kalau cari harta itu untuk ini dan segala macam. Nah, ilmu itu harus tahu niatnya untuk apa dulu. Untuk mengobati kebodohan, untuk memahami tentang syariat Allah, dan kemudian itu sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus tata niatnya terlebih dahulu. Karena penting menata hati itu jemaah, tidak mudah. Yang kedua, apa yang menyebabkan kita itu bisa semangat di dalam mencari ilmu? Kita harus mengetahui tentang keutamaan orang-orang yang berilmu. Apa sih keutamaan orang berilmu dan apa keutamaan ilmu dibandingkan harta? Ya. Kita harus tahu, dan itu disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Kemudian yang ketiga, supaya semangat mencari ilmu, perlu adanya orang-orang yang bisa memotivasi kita. Artinya lingkungan antum itu memotivasi antum menuntut ilmu. Itu mencakup keluarga, kemudian teman, siapa teman antum bergaul. Ya, karena Nabi pernah bersabda, al-mar'u ala dini khalili. Teman itu akan mempengaruhi agama. Ketika kita berteman dengan orang soleh, maka niscaya kita akan kecipratan orang menjadi orang soleh. Tapi kalau kita berteman dengan orang yang tidak baik, kita pun akan ikut tidak baik. Teman itu mempengaruhi. Komunitas, kalau bahasanya orang-orang sekarang itu komunitas. Circle antum itu siapa? Teman antum bergaul itu siapa? Ya. Kemudian yang berikutnya itu dengan kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Berdoa meminta supaya Allah memberikan semangat kepada kita, ya, terus semangat untuk ilmu agama, dibukakan kelapangan hati, diberikan pemahaman di dalam memahami agama ini. Kita berdoa kepada Allah. Kemudian berikutnya, supaya kita lebih semangat dalam menuntut ilmu, coba baca kisah-kisah orang terdahulu di dalam menuntut ilmu. Saya tutup kajian ini dengan kisah dari dua orang ulama dari Spanyol. Yang pertama bernama Ibnu Hazm al-Andalusi. Sedangkan yang kedua Abul Walid al-Baji. Antum pernah dengar? Yang antum pernah dengar pasti Ibnu Hazmnya. Tapi Abul Walid al-Baji mungkin hampir-hampir tidak pernah dengar. Betul ya? Keduanya ini ulama dari Spanyol. Cuma keduanya ini berbeda dari sisi strata kehidupan. Ibnu Hazm al-Andalusi itu orang kaya, anak raja. Tapi Abul Walid al-Baji dia seorang yang miskin, bahkan digelari sebagai sahibut thoriq. Apa sahibut thoriq? Orang yang selalu berada di jalan. Karena dia tidak punya lampu di rumah, jadi cari lampu untuk belajar. Jadi di mana ada lampu hidup, di situ belajar. Kalau lampunya mati, pindah. Lampunya mati, pindah. Sehingga para ulama itu mereka berselisih. Siapa yang lebih mulia di antara kedua ini? Apakah Abul Walid al-Baji ataukah Ibnu Hazm al-Andalusi? Sebagian ulama menyebutkan yang lebih mulia itu Ibnu Hazm al-Andalusi. Kenapa dia mulia? Dia punya harta, dia punya kekayaan, dia manfaatkan harta tersebut untuk di jalan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, dia meredam hawa nafsunya untuk berbangga-bangga dengan dunia dan memilih jalan ilmu. Dia mulia. Tapi sebagian tidak setuju. Yang lebih mulia itu Abul Walid al-Baji. Kenapa Abul Walid al-Baji mulia? Di tengah keterbatasan dia tetap semangat menuntut ilmu. Kemudian dia itu tetap berusaha untuk bagaimana mendapatkan ilmu tersebut, sehingga dia bersabar dan mencari di mana untuk bisa dia belajar meskipun di tengah keterbatasannya. Tapi wallahu a'lam, yang mana yang kedua ini mulia? Cuma sama-sama mereka itu dimuliakan sama Allah Ta'ala. Cuma ada satu yang bisa membedakan di antara keduanya, kata para ulama. Kalau Ibnu Walid al-Baji, Abul Walid al-Baji itu dia itu sabar, sifatnya ittirori. Apa sabar ittirori? Dia itu sudah miskin, tidak pilihan sudah. Selain belajar, dia cari tempat yang ada lampunya. Sementara Ibnu Hazm sabarnya ikhtiyari namanya, sabar pilihan. Dan kata para ulama, sabar pilihan itu lebih tinggi daripada sabar terpaksa. Kayak contoh, dikasih contoh.
Ya, ujian Nabi Yusuf masuk ke dalam sumur itu tidak lebih mulia daripada ujian Nabi Yusuf ketika digoda oleh Zulaikha. Karena ketika dimasukkan dalam sumur, Nabi Yusuf tidak ada pilihan lagi. Mau gimana lagi, sudah masuk dalam sumur. Tapi ketika digoda sama Zulaikha, Nabi Yusuf punya dua pilihan, melakukan zina atau meninggalkan perzinahan tersebut. Makanya Ibnu Hazm, kata para ulama, dia lebih mulia karena dia berada dalam kesabaran ikhtiyari. Dia memilih untuk tidak terlena dengan kehidupan dunianya, tidak terlena dengan harta-hartanya, dan dia lebih tunduk kepada ilmu. Kemudian dia pun dimuliakan oleh Allah bukan karena hartanya, tapi karena ilmunya. Tapi siapapun di antara mereka yang mulia, yang jelas perjalanan mereka menuntut ilmu itu tidak mudah untuk menjadi seorang ulama. Tidak cukup antum hanya duduk di majelis ilmu satu kali, apalagi hanya datang kajian satu kali sebulan. Datang kajian satu kali seminggu saja belum tentu jadi ulama, apalagi cuma sekali sebulan. Lebih parahnya cuma sekedar tablik akbar doang. Giliran tablik akbar datang, tapi giliran kajian kita ya, alasannya banyak. Kan nanti ada live streamingnya Ustaz. Ya, kan nanti pertemuan yang ini, akhirnya nggak datang. Tapi coba kalau kajiannya tabligh akbar, ini tamu Ustaz datang dari luar kota, harus kita muliakan. Ya akhi, kajian tabligh akbar itu ibaratnya sekedar suplemen aja. Tapi kajian kitab itu sifatnya apa? Kebutuhan primer. Ya, ibarat nasi itu. Ya. Sementara kalau kajian tabligh akbar itu kayak kentang. Kentang itu untuk makan setiap hari enggak? Enggak. Ya. Nah, ini yang perlu untuk dipahami bagi kita untuk tetap semangat menuntut ilmu agama. Tapi saya rasa cukup ya yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Wa jazakumullahu khairan atas perhatian dari antum semuanya. Wa barakallahu fikum. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.